Komodo. Siapa yang tidak tahu komodo? Kadal purba terbesar di dunia ini mampu hidup dengan panjang 3 meter dan berat hingga 68 kg atau lebih. Istilah naga melekat pada hewan ini. Meskipun tidak mampu terbang dan mengeluarkan api, seperti pada kebanyakan dongeng. Namun, tak perlu memiliki kemampuan itu, komodo tetap terlihat mengagumkan. Berikut ini merupakan 5 fakta komodo. Yang pertama, komodo sebenarnya berasal dari daratan Australia. Meski kini hanya ditemukan di Pulau Komodo, binatang ini sebenarnya berasal dari Australia. Hal tersebut dibuktikan dengan sekelompok peneliti yang menemukan fosil-fosil komodo berusia 300.000 atau 4 juta tahun yang lalu. Di bagian timur Australia, komodo saat ini memang hanya ditemukan di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Menurut jejak rekam fosil, hewan dengan nama resmi Varanus komodoensis ini ternyata melakukan migrasi dari Australia ke Kepulauan Timur Indonesia, dan tiba di Pulau Flores 900.000 tahun yang lalu. Kepunahannya komodo di Australia diduga hampir bersamaan dengan munculnya manusia di daratan benua kanguru tersebut. Tak hanya itu, kadal raksasa ini hilang dari semua pulau kecil, dan status populasi saat ini dinyatakan rentan terhadap kepunahan. Yang kedua, komodo dapat memakan mangsa yang beratnya hampir sama dan memuntahkan pelet lambung. Tidak hanya ukurannya yang besar, komodo juga buas dan rakus dalam memangsa. Komodo dewasa mampu melahap mangsa yang memiliki berat 80% dari tubuhnya dalam satu kali makan. Setelah pesta besar dan pencernaannya yang lambat, komodo akan bersantai di bawah sinar matahari untuk membantu proses pencernaan berjalan lancar. Setelah makanan dicerna, seekor komodo akan memuntahkan apa yang disebut dengan pelet lambung. Muntahan ini mengandung tanduk, bulu, gigi, dan bagian lain dari mangsa yang tidak dapat dicerna. Metabolisme yang lambat dan mampu melahap mangsa besar sekali makan, memungkinkan komodo dapat bertahan hidup hanya dengan sekali makan dalam 1 bulan. Yang ketiga, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Pada tahun 2006, sekelompok peneliti memverifikasi bahwa komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut partenogenesis. Jika tidak ada jantan, betina masih bisa bertelur. Penelitian ini dilakukan pada 2 kebun binatang di London yang merawat komodo betina tanpa pasangan. Analisis genetik pada beberapa telur dari cengkeramannya menegaskan bahwa tidak ada jantan yang berkontribusi pada pembuahan. Dengan kata lain, betina adalah ibu dan ayah dari keturunan calon bayi. Kelahiran bayi komodo di luar habitat aslinya membuat keberadaan komodo semakin terjaga. Chattanooga Zoo, sebuah kebun binatang di Tennessee, Amerika Serikat menjadi saksi kelahiran bayi komodo. Seekor komodo betina bernama Charlie berhasil mengeluarkan telur tanpa pembuahan dari pejantan atau dengan kata lain mengalami partenogenesis. Itu adalah sebuah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partenogenesis terjadi secara alami pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah, invertebrata. Contoh kutu air, kutu daun, dan beberapa lebah dan vertebrata. Contoh beberapa reptil, ikan dan kasus langka, burung serta hiu, komodo dan beberapa spesies hiu mampu bereproduksi secara partenogenesis. Yang keempat, tahukah kamu kalau komodo memakan anaknya sendiri? Ya, komodo terkadang memakan bayinya sendiri, agak berbeda dengan hewan buas lainnya. Seganas. Ganasnya harimau tidak mungkin memangsa anaknya sendiri. Pepatah ini tidak berlaku bagi reptil purba raksasa di Taman Nasional Komodo, TNK, yakni hewan komodo. Komodo di kawasan ini memiliki naluri membunuh yang sangat tinggi. Sungguh menakjubkan bahwa komodo betina dapat berkembang biak dengan atau tanpa kehadiran jantan. Tetapi, sesuatu yang tidak begitu baik bahwa anak-anaknya mungkin menjadi korban kanibalisme induknya sendiri. Jika tidak ada mangsa yang tersedia, maka bayinya akan menjadi camilan yang enak untuk makan siang. Oleh karena itu, komodo muda lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon untuk menghindari jalur komodo yang lebih besar. Yang kelima, komodo suka memanjat pohon. Kebanyakan orang hanya melihat komodo dewasa di kebun binatang, jadi agak sulit untuk melihat versi kecilnya. Sementara komodo dewasa sering menghabiskan waktu mereka di dalam liang. Anak-anak komodo lebih suka tinggal di pohon sampai mereka dewasa. Karena cakarnya yang tajam, komodo sangat suka memanjat dan menghabiskan banyak waktu di atas pohon selama beberapa tahun pertama kehidupan mereka. Anak-anak komodo tidak bergabung dengan orang tua mereka di liang. Karena komodo dikenal kanibal dan akan memakan bayinya jika tidak ada makanan lain yang tersedia, komodo dewasa akan lebih sulit untuk menaiki pohon yang lebih tinggi karena mereka telah menjadi lebih besar dan berat.
sehingga membuat pohon sebagai tempat yang tenang bagi anak-anak komodo. Terima kasih telah menonton video ini.